Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cari-Cari Guru. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi materi ujian SPB PKN STAN tahun 2020. Oke, jadi yang pertama itu adalah tentang kemampuan verbal. Jadi kemampuan verbal itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada kosakata atau makna kata, yang kedua ada sinonim, yang ketiga ada antonim, dan yang terakhir ada analogi. Oke, jadi untuk yang jenis yang pertama tentang kosakata ini kita diminta untuk mengetahui makna dari kata yang disebutkan dari soal. Nah, di sini ada contoh soalnya itu yang kayak gini. Jadi ini memang benar-benar penguasaan bahasa kita harus benar-benar bagus. Jadi kayak misalkan ini kata delirium itu kita harus tahu maknanya itu apa, nativisme itu maknanya apa. Nah, ini ya kita harus benar-benar bisa kita dapatkan dari sering membaca dari buku-buku atau kita sering mendengarkan berita itu yang sekiranya mereka menggunakan bahasa-bahasa yang ini sepertinya itu bahasa yang asing di telinga kita gitu, bahasa yang jarang kita gunakan pada percakapan sehari-hari. Ini tentang kisi-kisi pertama tentang kosakata. Kisi-kisi yang kedua itu tentang sinonim. Pasti teman-teman juga sudah tahu seperti apa. Jadi kalau yang pertama tadi itu disebutkan katanya, terus kita diminta untuk menentukan maknanya. Tapi kalau di sini yang kedua ini kita diminta untuk menentukan kata yang memiliki makna yang hampir sama dengan kata yang ada pada soal gitu. Kayak misalkan ini fusi, ini apa itu namanya, sinonimnya itu dengan apa, terus habung ini sinonimnya dengan apa, citra sinonim dengan apa, terus musharab ini sinonimnya dengan apa. Nah, pasti teman-teman sudah familiar gitu kalau jenis yang sinonim ini. Terus yang ketiga ada antonim. Antonim ini juga sudah familiar juga pastinya. Itu yang antonim itu kan lawan kata. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan lawan kata dari kata acuh itu apa, lawan kata dari kata teratur itu apa, lawan kata dari masif, nahas, ya ini apa. Nah, ini jenis soalnya itu yang kayak gini. Ini contohnya saja. Terus yang berikutnya itu tentang analogi. Nah, analogi ini kayak kita disajikan dua pasangan kata, ya, disajikan dua pasangan kata. Nanti bentuknya itu ada yang kayak gini, ada yang drama, terus titik dua prolog, terus ini kita diminta menentukan hubungan dua kata yang lain gitu. Bisa juga nanti itu yang diketahui itu misalkan di sini itu kata yang diketahui, terus di sini itu titik-titik, terus sama dengan ini kata yang diketahui juga nanti ada titik-titik gitu. Nah, jadi jenisnya ada dua macamnya kayak gini gitu. Nah, di sini kita kayak diminta untuk yang bisa menyambungkan gitu, yang bisa menyambungkan antara kata yang sini dengan kata yang sini itu apa. Nanti kira-kira kalau sambungannya itu kita bisa gunakan di kata yang sebelah sini apa enggak gitu. Nah, itu salah satu kisi-kisi tentang analogi gitu. Terus yang kedua ini tentang pemahaman bacaan. Kalau untuk pemahaman bacaan ini otomatis teman-teman harus menguasai atau mengetahui bagaimana cara menentukan tema tentang gagasan utama, kalimat utama, terus kesimpulannya apa. Nah, terus kemampuan yang menurut saya harus teman-teman kuasai yaitu tentang kemampuan membaca cepat. Kemampuan membaca cepat untuk memperoleh informasi secara cepat juga gitu, karena itu juga ada hubungannya dengan bagaimana cara kita menentukan tema, gagasan utama, kalimat utama, kesimpulan. Enggak cuma 4 ini ya, jadi enggak cuma 4 ini, nanti juga soalnya itu juga macam-macam tentang pemahaman bacaan. Jadi otomatis teman-teman harus punya kemampuan baca cepat ini
kemampuan baca cepat, terus bisa mendapatkan informasi sedetail mungkin berdasarkan bacaan yang disajikan. Oke, itu tentang kisi-kisi yang kedua, tentang pemahaman bacaan. Terus yang ketiga ini tentang kemampuan kuantitatif. Ini juga salah satu kisi-kisi atau kelompok soal yang banyak muncul di SBM PPKN STAN. Itu yang pertama tentang hubungan X dan Y, terus akar dan perpangkatan, hitung cepat, perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan dari pecahan dan desimal, terus ada bentuk persentase, ada soal cerita, dan ada perbandingan, terus ini ada kecepatan atau waktu menyusul. Oke, ini beberapa kisi-kisi yang kemungkinan nanti akan muncul di SBM PPKN STAN, dan nggak menutup kemungkinan juga ada materi lain yang bakalan keluar gitu, jadi sering-sering latihan soal. Oke, untuk yang pertama ini tentang hubungan X dan Y, itu jenis soalnya tuh yang kayak gini. Ya, jadi di sini di soal itu disajikan sebuah bentuk, X-nya itu yang kayak gini, terus Y-nya itu yang kayak gini, terus di pilihan jawabannya kita diminta untuk menentukan hubungan antara X dan Y, apakah kurang dari, lebih dari, sama dengan, ataukah ini ada bentuk 2X sama dengan Y, terus ataukah hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan gitu. Jadi macam-macam variabelnya nanti, enggak cuma X dan Y, bisa P dan Q, terus ya ada A dan B juga ya. Jadi nanti itu ada dua variabel, yang jelas ada dua variabel X ataupun Y, terus kita diminta untuk membandingkan gitu, hubungan antara X dan Y itu kayak gimana. Ini juga dipastikan akan keluar nanti di SBM PPKN STAN. Terus yang selanjutnya ini tentang materi akar dan perpangkatan gitu. Nah, kalau di sini memang jenis soalnya itu berhubungan dengan akar dan perpangkatan. Jadi teman-teman harus menguasai materi ini, mungkin materi kelas 3 SMA kalau nggak salah, tentang perpangkatan dan akar. Jadi bentuk sederhananya mungkin bisa disederhanakan, atau ada yang bisa dicoret, terus kalau pangkat yang dipangkatkan itu pangkatnya digimanakan. Nah, kayak gitu teman-teman harus benar-benar menguasai itu gitu. Jadi ini juga ada hubungannya dengan hitung cepat juga, mungkin ada trik-triknya juga ini, tentang akar dan perpangkatan. Yang berikutnya tentang hitung cepat. Oke, jadi kalau yang sebelumnya hitung cepat tentang akar dan perpangkatan, kalau yang ini itu hitung cepat tentang bentuk pecahan maupun desimal. Di sini juga ada bentuk perpangkatan juga. Yang di sini itu ada bentuk pecahan. Kayak misalkan ini A itu diketahui 26/9 sampai ditambah 23/87, terus kita diminta menentukan nilai A nya itu berapa. Nah, di sini kan kita harus memiliki kemampuan hitung cepat gitu. Jadi kayak ini deret ya, dari -5 ditambah 1 tambah 7 tambah 13. Nah, ini kita harus tahu polanya ini kayak gimana gitu. Itu tentang hitung cepat. Yang berikutnya tentang persentase gitu. Oke, jadi kalau menurut saya untuk kemampuan kuantitatif ini memang kebanyakan sih tentang hitung cepat ya. Walaupun itu akar dan perpangkatan ataupun persentase, ini ada hubungannya dengan hitung cepat gitu. Kalau yang persentase memang yang berhubungan langsung dengan materi persentase gitu. Kalau misalkan ini contohnya apa ya, ABC adalah bilangan positif dan 2AB 2/3 jika nilai A dinaikkan 25% dan nilai B diturunkan 20%, nilai C sekarang adalah. Nah, ini juga ada pemahaman materi hitung cepat juga tentang persentase. Kalau A nya dinaikkan terus B nya diturunkan, C nya kayak gimana. Sekali ini tentang laba rugi, kita diminta untuk menentukan laba atau rugi dari penjualannya itu berapa persen, apakah dia mendapatkan laba ataukah dia mendapatkan rugi. Oke, yang berikutnya ini soal cerita gitu. Nah, ini juga lumayan banyak juga soal cerita di SBM PPKN STAN.
Ini tentang kebanyakan sih biasanya tentang aritmatika sosial ya gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan materi-materi yang lain gitu. Jadi soal cerita juga ini membutuhkan kemampuan yang yang kita butuhkan itu tentang pemahaman soalnya dulu, terus maunya soalnya itu mau dibawa kemana. Nah itu adalah kemampuan yang harus kita miliki sebelum kita mengerjakan soal tipe soal cerita ini gitu. Jadi ini bisa hubungannya dengan aritmatika sosial, bisa dengan keliling dan luas, atau juga dengan laba rugi tadi itu juga termasuk soal cerita. Nah, jadi macam-macam nanti ini jenis soal cerita yang akan muncul di SPMB PKN STAN. Jadi kuncinya tetap sering-sering latihan soal. Yang berikutnya itu tentang perbandingan. Nah, di sini perbandingan ini saya juga pernah membuat video pembahasannya. Jadi perbandingan itu ada yang perbandingan senilai, ada yang berbalik nilai, terus ada yang perbandingan campuran, ada yang perbandingan itu pekerja itu kalau ditambah, kalau dikurangi itu kayak gimana. Terus kalau ada pekerjaan yang libur itu jumlah itu namanya jumlah pekerjaannya itu ditambah berapa. Nah kayak gitu. Jadi perbandingan bisa cek videonya, ada di linknya ada di sini. Oke, jadi kayak misalkan yang nomor 73 ini contohnya, ini itu suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu X hari. Terus yang ditanyakan berapa jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan itu selesai dalam 14 hari. Oke, jadi ini X harinya nggak diketahui. Terus yang ini yang ditanyakan berapa jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan selesai dalam 14 hari gitu. Kalau 8 hari itu X hari, karena kalau 14 hari berapa pekerja gitu. Nah ini kita harus tahu apakah ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai atau yang lain gitu. Oke, itu contoh soal yang perbandingan. Ini juga sering banget di soal-soal yang sejenis soal SPMB PKN STAN itu yang sering keluar juga tentang perbandingan. Tentang kecepatan. Nah, kecepatan ini biasanya kita diminta untuk menentukan waktu menyusul, atau ya jam berapa si A menyusul si B kayak gitu. Jadi ini jenis soalnya itu kayak ini, misalkan soalnya kecepatan Heri berlari adalah 3 kali kecepatan Zainal. Zainal menyelesaikan ujian pukul 11.30, kemudian berjalan pulang jika Heri menyelesaikan ujian pukul 11.36, kemudian berlari mengejar Zainal. Pukul berapa Heri dapat menyusul Zainal? Nah ini berarti yang ditanyakan adalah waktu menyusulnya. Berarti kita nanti diminta menentukan berapa waktu yang dibutuhkan si siapa ini tadi, si Heri, untuk menyusul Zainal. Terus pada pukul berapa mereka akan bertemu gitu. Terus yang berikutnya, kisi-kisi berikutnya itu penalaran logis. Jadi penalaran logis ini ada beberapa macam juga. Yang pertama itu tentang mengurutkan posisi duduk. Yang kedua ada silogisme. Nah ini untuk yang silogisme ini banyak yang istilahnya itu banyak yang masih bingung gitu. Jadi tentang silogisme itu ada macamnya itu apa aja. Jadi masih banyak yang belum tahu gimana cara ngerjakannya. Tapi di sini saya juga sudah pernah membuat videonya, bisa cek di link yang ada di sini. Oke, silogisme yang selanjutnya itu tentang barisan bilangan. Ini termasuk penalaran logis, karena biasanya di SPMB PKN STAN itu untuk barisan bilangannya itu enggak menggunakan barisan bilangan yang geometri ataupun aritmatika gitu. Jadi benar-benar random banget jenis barisan bilangannya. Terus tentang figural ini juga masuk ke dalam penalaran logis. Oke, jadi yang pertama kalau yang tadi itu saya menuliskan mengurutkan posisi duduk. Jadi sebenarnya untuk mengurutkan ini nggak cuma tentang mengurutkan posisi duduk gitu. Jadi bisa macam-macam. Kayak misalkan di contoh ini sepasang pengantin akan jalan-jalan ke Yogyakarta dan berencana mengunjungi 6 tempat wisata, yaitu Malioboro, alun-alun, Candi Borobudur, Prambanan, Parangtritis, dan Keraton. Terus di sini ada beberapa syarat, ada 3 syarat nih. Ada 3 syarat. Nah, setelah itu
kita mendata dulu syarat-syaratnya ini kayak gimana, terus kita baru loncat ke soal. Nah ini yang maksud saya diminta untuk mengurutkan itu, jenis soalnya tuh kayak gini. Tempat yang pertama kali harus dikunjungi adalah, nah otomatis kan teman-teman harus mengurutkan nih, mana dulu dari keenam tempat wisata ini yang akan dikunjungi oleh si pengantin baru ini sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan yang ada di soal itu. Jadi kita diminta untuk mengurutkan mulai dari yang pertama sampai ke enamnya itu kayak gimana. Ini juga membutuhkan kejelian atau ketelitian yang cukup tinggi jenis soal mengurutkan ini. Nah ini tentang silogisme. Jadi ya, silogisme itu biasanya itu jenis soalnya itu ada ini istilah semua, ada beberapa, terus ada ada sementara. Jadi kita ini diminta untuk menentukan kesimpulannya gitu. Kayak misalkan ini semua santri pandai berceramah, beberapa penduduk kampung A adalah santri, berarti kesimpulannya itu kayak gimana. Kalau orang nggak tahu itu pasti mikir apa ya istilahnya itu, mikir kalau semua santri pandai berceramah terus ada beberapa penduduk kampung A yang adalah santri, terus nanti itu kayak gimana gitu. Nah sebenarnya itu ada triknya gitu. Kalau ada beberapa di sini berarti di kesimpulannya nanti itu juga harus ada kata beberapa. Jadi ini kemungkinan jawaban antara D ataupun E gitu. Semuanya ini sudah saya bahas secara lengkap di video yang ada di sini, silahkan klik. Oke, itu contoh yang satunya tadi. Terus ini tentang barisan bilangan. Nah ini barisan bilangan itu biasanya itu ada barisan bilangan yang angka, terus ada juga yang barisan bilangan yang huruf gitu. Nah biasanya dari barisan bilangan yang angka ini kita tinggal ngecek aja kayak di sini antara 3 dan 7 itu selisihnya berapa, 7 ke 17, 17 ke 38, ataupun 3 ke 17, 17 ke 84 dan seterusnya gitu. Jadi ada yang lompat satu-satu atau yang ada lompat 2 kali gitu. Nah terus kalau untuk yang barisan bilangan yang yang huruf itu biasanya kita perlu ngerubah dulu. Kita perlu ngerubah dari barisan huruf ini ke dalam angka. Kayak misalkan D ini urutan ke 4, ini 4, F itu ke 6, I itu ke berapa, M ke berapa. Nah baru kita tentukan nih lompatnya itu berapa atau selisihnya itu berapa. Terus yang berikutnya itu tentang tes figural. Otomatis pasti teman-teman juga sudah pada tahu kayak gimana itu tes figural itu kayak gimana. Jadi kayak misalkan di sini diberikan bentuk untuk tes figural juga ini saya sudah pernah buat videonya, nanti juga silahkan cek. Ada beberapa macam tes figural itu, ada yang saya lupa, silahkan cek aja nanti di videonya yang ada di sini. Itu ada yang diputar, ada yang pencerminan, ada yang pokoknya macam-macam. Kalau nggak salah itu ada 7 jenis tes figural gitu. Jadi teman-teman harus tahu tipe-tipe soal tes figuralnya itu yang kayak gimana biar nanti teman-teman bisa mudah dalam mengerjakan soal. Yang selanjutnya tes bahasa Inggris ya. Ini tes bahasa Inggris juga bagi sebagian calon peserta tes itu tes bahasa Inggris ini bisa dikatakan sebagai salah satu soal yang bisa dikatakan sulit karena memang kita jarang menggunakan bahasa Inggris. Kita benar-benar perlu mempersiapkan secara matang tentang tes bahasa Inggris ini karena materinya juga lumayan luas dan soalnya nggak begitu banyak gitu. Jadi kita harus menguasai dasarnya aja dulu gitu tentang tes bahasa Inggris ini. Jadi di sini ada 3 macam tes bahasa Inggris. Yang pertama itu tentang struktur dan writing expression, yang kedua itu ada error recognition, terus yang ketiga itu ada reading. Nah untuk struktur dan writing expression ini tuh pasti ada hubungannya dengan grammarnya gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar menguasai tentang tenses, tentang gerund, tentang conditional sentence, terus tentang pokoknya banyak banget materi yang harus teman-teman pahami tentang
apa ini tes bahasa Inggris yang bagian struktur and writing expression dan error recognition gitu. Kalau struktur and writing expression ini oke, jenis soalnya tuh kayak gini. Jadi ada sebuah kalimat gitu, my titik-titik sister works as a nurse while my younger brother is a lawyer in our city. Nah di sini itu yang lebih tepat itu yang mana? Apakah oldest atau eldest atau elder? Nah ini juga tentang apa grammar harus benar-benar menguasai gitu. Karena di sini tuh ada satu titik-titik yang kosong, terus kita diminta untuk menentukan mana dari pilihan jawaban ini yang paling tepat gitu. Ini tentang struktur and writing expression. Jadi grammarnya harus matang. Terus yang berikutnya itu tentang error recognition. Error recognition itu ya kayak gini. Jadi di soal disajikan sebuah kalimat panjang. Dari satu kalimat panjang ini ada 4 pilihan A, B, C, D. Terus dari keempat pilihan itu kita diminta untuk menentukan yang mana yang salah gitu. Nah yang salah itu kayak misalkan ini, misalkan yang B gitu yang salah. Nah yang B ini seandainya salah, nah ini adalah jawaban yang nanti akan kita pilih, itu tentang error recognition. Nah ini juga kita perlu menguasai pemahaman grammar yang benar-benar matang juga gitu. Jadi kita ini kayak diminta untuk mengoreksi gitu. Oh kalimat ini salah, salahnya itu di bagian ini. Nah bagian itulah yang nanti akan kita pilih sebagai jawaban yang paling tepat. Itu tentang apa tadi itu struktur dan writing expression dan juga error recognition. Terus jadi yang selanjutnya tadi itu tentang reading. Jadi untuk reading itu sendiri itu sebenarnya juga ada triknya untuk reading. Jadi nggak perlu kita memahami seluruh bacaan di teks reading ini, nggak perlu. Kita cukup memperhatikan di soalnya aja itu yang diminta apa. Jadi biasanya sih kita emang nggak dianjurkan untuk membaca dulu ya, membaca teksnya dulu maksudnya. Jadi kita langsung baca aja soalnya itu kayak gimana, terus yang diminta dari soal itu kayak gimana, nanti baru kita meluncur ke apa ke bacaannya, ke teks yang sudah disajikan itu, untuk langsung bisa menjawab pertanyaan yang ada di soalnya itu. Oke, mungkin itu beberapa kisi-kisi yang perlu teman-teman ketahui tentang SPMB PKN STAN. Jadi ini rangkuman dari saya saja. Jadi kuncinya tetap ada pada teman-teman semua. Jadi teman-teman harus tetap banyak-banyak latihan agar bisa mendapatkan skor maksimal dan bisa lolos menjadi mahasiswa PKN STAN. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.